itu untuk ingin melawan saya segala macam. Jadi dia udah galau, dan saya bilang dia katanya mau melaporkan KTP palsunya gandanya Novi. KTP apa? Oh, karena dia marah kan, marah. Ya silakan, kan nanti bisa aja Novi dihukum, Alvin dihukum. Ya apakah mau seperti itu? Ya kan harusnya selesai gitu. Ini sudah selesai gitu. Lu nyerang Alvin sama ini nyerang pengacaranya Agus. Kayak gue nyerang siapa? Denny. Kenapa harus damai Denny, damai semua ya supaya aman kan? Ya dibalik aja seperti itu, selesai. Nah, kecuali yang satu sampai RD ya. RD itu memang Novi harus membuktikan karena dia bilang dia itu adalah narkoboy. Nah, kalau Novi hanya memaafkan, kita belum puas-puas, harus ada yang dihukum karena kalau sudah dituduh narkoba itu berat gitu, ya kan? Berarti tindakan Novi terhadap yang Ade Lau sendiri tepat? Iya, tepat. Jadi RD Lau juga sudah datang ke Alvin, datang untuk nyerang Novi, ditolak. Nggak boleh ada penumpang gelap, tiba-tiba datang lagi ke Alvin, ke Agus juga datang ingin bergabung, dikira saya udah keluar dari itu, ditolak. Jadi sekarang RD ini mau mengembara, datang lagi ke Densu untuk ingin melawan saya segala macam. Jadi dia udah galau, dan saya bilang dia katanya mau melaporkan KTP palsunya gandanya Novi. KTP apa yang mau dibel? Kalau gitu kalian bikinin aja saya KTP yang mirip-mirip saya, bikin sendiri baru laporin saya. Harus ada dampak kerugian daripada perbuatan itu gitu. Nah, kalau misalnya cerita tentang Novi itu narkoboy, ya mungkin ada orang cerita atau sumbernya yang mungkin bukan untuk konsumsi laporan polisi, tapi hanya sekedar gosip kayak kalian. Tidak menyebutkan nama, tapi mungkin direkam sama dia. Dia mau menyeret bahwa apa cerita orang adalah proses yang mengatakan ini salah, ini kriminal gitu. Itu kesalahannya dia. Jadi RD itu harus dihukum, harus diproses hukum. Kan RD sini sudah bergabung sama Alvin. Enggak, saya udah tanya Alvin. Dia datang gitu. Iya. Karena dia ingin memiliki kekebalan imunitas di Alvin. Beda kalau Alvin, saya yakin Alvin itu aman damai kok. Sama dengan saya mencabut Denny, aman damai kan karena saya cabut. Novi juga walaupun terjadi konflik selesai. Nanti Novi minta maaf dalam memperlakukan fitnah pencemaran di IIT, selesai. Nah, jadi silakan bertarung antara Novi dengan RD yang dia dikatakan narkoba, ya kan? Karena kalau misalnya masalah penghasilan dari mana ya itu juga sah-sah. Dan kita juga dulu sempat mempertanyakan itu, cuman tidak terlalu memfitnah atau mempermalukan dia ya, tapi kita bertanya dong. Nah, tinggal Novi buka aja dia punya gaji, penghasilan dari mana, dicocokkan aja. Kalau memang ada penghasilan dari media sosial atau apa. Dan kedua, diaudit. Memang saya dapat informasi memang Yayasan Novi akan diaudit. Ya udah, kalau udah diaudit kan enggak apa-apa karena dia yayasannya lebih dari 500 juta. Betul. Ya, diaudit dong. Nanti dilihat apakah ada untuk kepentingan pribadi dia, bagaimana proses penarikan uangnya, mungkin ditarik secara besar kemudian dibagi tunai dengan atau siapa, mungkin ada videonya. Nah, jadi jangan dialihkan seolah-olah Agus yang nggak benar. Karena diaudit pun belum. Nanti kan ketahuan. Oke, Bang, Abang di story sempat nyindir Papua benua yang soal masukin Bu Jerry ke otak dan sebagainya, itu boleh dijelasin Bang maksudnya gimana? Mereka ini kan tahu. Kalian ketika dulu melawan saya, membela kan saya lawan terus. Ini kalian datang mundur dari Novi, masuk. Nah, kemudian hampir semua lawyer-lawyer yang digabung dengan Novi dulu ribut kan. Mulai Firdaus ribut, berantem semua sama mereka. Bahkan mau lapor, tiba-tiba nggak tahu gimana, baik lagi, mungkin dibayar. Kalau dulu kan dari bayar, begitu ngambek dibayar kan, mungkin.
Ini kita duga ya. Karena kok kemarin sudah bergabung, saya juga heran kenapa Agus itu tidak pernah memberi kuasa ke Firdaus, kuasa substitusinya Alvin Lim. Tapi tidak layak lah. Lu belum ngapa-ngapain membela Agus, tiba-tiba lu teriak mundur, kan seolah jelek banget. Baru lu bilang Novi baik, kemarin lu jelekin Novi, ya kan? Ya, lu udah hajar aja. Ya, jadi pengacara itu jangan juga maju mundur. Diketawain kalian. Kalian ini pernah sekolah pengacara belum? Pernah ikut pelatihan belum? Tahu kode etik belum? Lolos nggak? Ngerti nggak? Gitu. Kalau sesuatu yang tidak kuat dasar hukumnya jangan dipaksakan. Ini ada-ada aja. Agus nggak maling, mau dilaporin penggelapan, uangnya di Novi, gugat perdata, perbuatan melawan hukum. Apa yang melawan hukum di situ? Uangnya di Novi. Ujung-ujungnya menyatakan Novi salah. Kedua, minta kepada hakim supaya pengelolaannya itu diawasi oleh yayasan. Itu kan aneh. Ntar lu pihak berapa? Lu minta ganti rugi berapa? Minta ruginya 1,4 miliar. Siapa aja? Berapa orang? Berarti kan udah jelas kurang pihak. Ini gugatan tidak memenuhi syarat untuk diajukan. Nah makanya saya heran, masih ada orang yang bodoh yang dibujuk-bujuk, donatur, minta kembali uang 50.000 pakai pengacara. Yang namanya donasi itu sudah ikhlas, set, kayak masuk dalam celengan, set. Belum pernah ada di dunia ini orang menggugat minta kembaliin donasi operasi orang sakit dengan ikhlas, digugat sedemikian rupa sehingga terjadi persidangan baru di Indonesia. Nah kita lihat ya, kita lihat nanti. Saya sebenarnya nggak mau mediasi di situ, saya mau kalahkan mereka. Ini kebiasaan saya, tidak akan pernah ada mediasi di situ. Saya mau putusan yang terjadi. Saya udah bilang, lo cabut, lo nggak cabut, nggak ada mediasi. Kalau lo mau wakili 500 orang, gue mau lihat surat kuasanya, gue mau lihat di pengadilan mana orang 500. Jangan lo ngomong polling apa, polling in love. Mudah-mudahan cepat lah, karena Pak Menteri Sosial ini kan orangnya cepat, gerak cepat gitu. Kita lihat aja. Cuman saya ingatkan nih Pak Menteri, kalau para tabas ini bisa diatur. Tapi pihak sebelah sana ini digigit pun dia menggigit tuh. Jangan sampai nanti kayak kita ngelepasin anjing kejepit, ntar kita yang digigit kan, itu aja. Berarti belum ada info minggu ini bakal ada pertemuan kah sama Bang Harun? Pertemuan Pertemuan ya, semuanya gitu belum ada ya? Ya kalau misalnya Densu izin cuti 10 hari ya kita juga bisa cuti 10 hari. Habis cuti 10 hari lagi para tabas, cuti lagi 10 hari Agustus. Habis itu cuti lagi 10 hari tahun baru. Jadi cuti-cutian nanti kan. Ya harusnya jelas tegas saja. Kan semuanya ada pengacaranya. Novi ada pengacaranya, Densu ada pengacaranya, semua ada pengacaranya. Jadi belum tentu ada perdamaian ketika nanti di. Saya nggak tahu, cuman kan ini kan sudah kita serahkan. Yang penting kan dengan hati yang damai. Contoh Parat Abbas, ya kan? Sebenarnya kalau mau mengganggu mereka, menjarain mereka, saya punya cara lagi dengan cara cepat, dengan cara yang cepat gitu. Selesai. Tapi saya berpikir ya nggak tahu ini. Sebenarnya persoalan antara Alvin dan Novi bukan persoalan sih. Ya kalau mau melaporin RD Law aja, Alvin nggak usah. Cabut aja laporannya. Alvin pasti dicabut laporannya Agus. Ya kan? Tapi kalau misalnya nggak dicabut, terus kenapa lu nggak cabut ya? Saya cabut yang laporan pemerasan dan pencemaran nama baik kamu. Nah tapi waktu kamu disomasi tidak mau mencemarkan nama baik yang dengan YOLO, ya namanya hukum. Kalau kita udah cabut, mau lisan tidak lisan juga udah cabut. Tapi diketawain tiba-tiba diperiksa polisi. Oh saya belum lisan, ntar kamu udah bilang cabut. Ini kan kalau pengacara kalau ngomong tuh nggak bisa kayak mereka itu. Udah bikin draft, udah kumpul, nggak setuju kabur. Kalau saya enggak, saya hadapi. Ya kalau mereka curang sama saya, gampang kok ngajar kalian lagi. Santai aja, nggak ada masalah. Yang penting kan Indonesia tahu kan. Siapa sih yang ribet itu, siapa yang curang, itu aja. Tapi saya rasa kayak Densu orangnya nggak neko-neko. Novi juga dalam perkara ini nggak neko-neko kalau menurut saya. Cuman kan dia ini ribut dengan Alvin 5 aja persoalannya. Tapi yang jelas Alvin ini punya niat baik supaya orang buta jangan dihina, jangan dipermalukan. Dan menjadi
Cuma Nopi aja yang pergi buat lapor-laporin kan, betul nggak? Harusnya kan dia sudah baik sama kita, tinggal telepon, tolong diredam itu Alvin. Kan mereka yang merasa nggak salah, merasa nyontoh orang buta bukan Agus. Jelas-jelas Agus. Tidak ada rekam jejak dia menghina orang buta lain selain orang Agus. Karena orang buta yang bermasalah cuma satu Agus doang, masalahnya dengan mereka. Dan ini kan apa namanya, banyak yang bilang Agus kenapa nggak berobat aja terus ke rumah sakit, malah berobat ke polisi, nah gitu mungkin. Nah itu gimana tanggapan? Banyak Berobat netizen yang bilang. mana? Kan mau berobat kemarin kan tertunda gara-gara sidangnya, habis itu gara-gara mau ketemu Mensos. Sekarang cahaya matanya harusnya ke luar negeri. Cahaya matanya aku sudah nggak ada cahaya. Jadi nggak perlu diobati lagi, matanya sudah, kecuali untuk estetikanya gitu, udah tertutup. Mau diapain lagi, nggak bisa dicolok-colok udah nggak bisa keluar air mata lagi, tertutup. Paling dioperasi untuk membuka jaringan air mata keluar. Pesan buat aku sendiri bang, dari aku sendiri yang pernah jalannya, pernah. Pesan buat Agus, ya Agus sih nggak usah dipesanin dong, dia lagi dalam keterzoliman. Dia dalam keterzoliman, justru pesan buat orang yang zalim. Ya, karena kalian ini kalau ngelawan orang normal saja yang sempurna kayak saya, orang prihatin. Ini kalian lawan orang buta loh. Orang buta, orang yang susah, orang lagi sakit, yang belum sembuh luka yang kalian lawan. Ya, ini mereka ya, ini semua lawyer-lawyer ring 3, ring 9, ring 7, ring semua itu. Mereka di pembicaraan di Komalnya ada yang kita dapat rekaman. Dia mereka begini, ayo kita harus lawan Farhad Abbas biar kita terkenal. Karena kalau kita lawan Farhad Abbas, kita akan top. Begitu, kurang ajar kan? Nah, jadi ini pembicaraan yang udah kita baca bahwa sebenarnya tidak ada dasar hukum persoalan ini semua. Ini hanya menyangkut kepribadian dan ke lapangan hati saja gitu. Karena apa? Pada awalnya kita punya niat yang sama, yaitu untuk membantu orang buta, dari orang sakit, dari kesakitan untuk menuju kesembuhan. Nah, tapi ini sudah dikreasi jadi macam-macam. Adalah mau Sirina Pace, adalah Gedung Juang, adalah PRT 2, macam-macam deh gitu. Nah, kalau teman-teman tanya kenapa Alvin adalah orang yang bertanggung jawab, yang membantu dan menanggung si Agus. Nah, jadi lebih berkuasa Alvin dibanding saya, karena saya sudah damai kan, sudah selesai. Nah, tapi kalau besok dihina lagi, saya bisa somasi lagi, lo jangan menghina lagi. Siapa tahu dia ejek apa lagi kan namanya juga. Tapi yang jelas yang namanya hero itu ada hero. Nah, kemudian asam lambung semua udah dilaporin semua. Dan mereka ini kan sebenarnya cari makan di media sosial. Lu kalau udah disomasi ada yang komplain, angkat tangan aja, selalu berani lu gitu. Dan nggak ada yang bisa melindungi kalian, sekalipun maupun Densu maupun Nopi. Bang, Pasti akhirnya dia lepas tangan. Udah, gatal. bang,